This is the Learner Podcast for the True and Justice. Saudara-saudara sekalian, melanjutkan materi kita yang kemarin terkait dengan hukum perdagangan internasional. Ada salah satu aspek penting, yaitu masalah pertanggungjawaban hukum. Kemarin kita sudah menyinggung bagaimana kita melihat pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan hukum yang disebabkan atau perbuatan hukum yang mengacu pada tindak pidana tadi. Misalnya sebagaimana yang dilakukan oleh pejabat negara, dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang mengeluarkan peraturan pemberian izin ekspor, tetapi itu berimplikasi terhadap kerugian terhadap masyarakat. Selain pejabat tadi, ada juga pengusaha-pengusaha yang terlibat di dalam mafia tadi itu juga ditangkap. Sekarang kita bisa melihat seperti apa model pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan-perusahaan yang ikut terlibat di dalam mafia perdagangan tadi. Kalau kita katakan hanya senior manajernya atau orang-orang penting di perusahaan itu yang terlibat, di dalam konteks ini sangat sulit untuk dicerna secara logika kalau itu bukan merupakan kebijakan perusahaan. Sebab senior manajer itu atau katakanlah orang-orang penting yang ditangkap tadi itu membuat keputusan berdasarkan apa yang dia putus di dalam manajemen perusahaan. Dalam konteks inilah kita melihat bagaimana pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh organnya. Dalam hal ini organ pengurusnya atau direktur atau direksinya tadi atau orang-orang dalam perusahaan tadi. Nah, secara teoretik kita mengetahui atau mengenal model pertanggungjawaban atau dua jenis pertanggungjawaban di dalam hukum perusahaan. Yang pertama, yang pertanggungjawaban yang didasarkan atas prinsip atau indikator yang kita gunakan itu adalah supra ultra vires act. Sedangkan yang kedua itu intra vires act. Artinya begini, apabila suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengusaha atau direktur atau senior manajer tadi merupakan perbuatan yang berada di dalam lingkup, artinya tidak melanggar undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, maupun prinsip-prinsip manajemen yang rasional, maka tindakannya dia itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi. Tapi yang bertanggung jawab itu adalah korporasi, perusahaan. Nah, dalam hal ini sekarang, apabila senior manajer itu melaksanakan satu tindakan sebagai akibat dari keputusan kolegial atau manajemen dari perusahaan itu, maka yang harus bertanggung jawab itu adalah perusahaan. Karena dia hanya sekedar melaksanakan tugas dari apa yang diputus secara kolegial di dalam kepemimpinan kebijakan yang menjadi bagian dari kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, ukuran dari ketika kita melihat batas-batas pertanggungjawaban itu, melihat pada apakah dia melanggar undang-undang, aturan-aturan pemerintah, kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan, atau prinsip-prinsip manajemen yang rasional. Prinsip-prinsip manajemen yang rasional ini mengacu pada prinsip good corporate governance. Seperti misalnya ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, properness, efisiensi, efektivitas, prinsip prudensial, dan seterusnya itu. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang menjadi indikator atau yang menjadi acuan di dalam apa yang kita sebut dengan prinsip manajemen yang rasional. Nah, apabila pengurus atau organisasi pelaku dari perusahaan tadi, misalnya apakah direkturnya ataukah itu senior manajernya atau siapapun yang terlibat di dalam perusahaan itu telah melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik sesuai dengan undang-undang, aturan pemerintah, kebijakan-kebijakan yang dibuat di dalam kepemimpinan perusahaan tadi yang merupakan hasil rapat umum pemegang saham misalnya, atau advis dari komisaris dan lain sebagainya. Maka pertanggungjawaban yang yang melekat di dalamnya itu adalah pertanggungjawaban kolegial. Artinya semua komponen yang terlibat di dalam melahirkan kebijakan perusahaan tadi
itu juga ikut bersama-sama harus bertanggung jawab di dalam tindakannya itu. Nah, ini sebetulnya kaitan dengan hukum perusahaan ya dalam pembahasan hukum dagang. Namun saya ingin mengkaitkan ya kasus tertangkapnya 3 pengusaha ya dari perusahaan-perusahaan besar yang diborgol kemarin oleh Kejaksaan Agung itu memberikan indikasi ya bahwa sebetulnya kalau ini diperluas ini masih mungkin ya, artinya dalam konteks ini aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung bisa memperluas atau potensi orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat di dalam perbuatan yang merugikan tadi. Nah, karena di sini kita melihat kalau mengacu secara teoretik seperti pandangan Profesor Muladi misalnya yang terkait dengan corporate crime. Biasanya ya corporate crime itu bersandar pada azas-azas yang dilanggar itu. Ya, misalnya azas kekeluargaan, ya, kemudian azas kesejahteraan umum gitu. Jadi ada kesejahteraan umum yang dilanggar oleh perbuatan yang dilakukan oleh manajer atau perusahaan atau direktur perusahaan tadi, maka itu masuk dalam kategori corporate crime tadi, tindak pidana korporasi. Kemudian ada azas pemajuan ilmu pengetahuan teknologi ya yang terkait dengan pengembangan ya, sumber daya teknologi itu. Kalau misalnya tindakannya itu mengakibatkan misalnya penghambatan ya di dalam kesejahteraan, di dalam pengembangan teknologi dan keutuhan atau prinsip-prinsip kekeluargaan di dalam pengelolaan perusahaan tadi, yang dimaksudkan di sini keutuhan, ya, itu akan berimplikasi terhadap tindakan yang disebut dengan tindak pidana korporasi tadi. Nah, oleh karena itu pertanggungjawabannya itu kembali kepada prinsip pertanggungjawaban yang saya sebut. Jadi jenis pertanggungjawaban itu dilihat indikatornya, apakah dia melanggar masuk dalam kategori ultra vires atau intra vires. Apabila dia melaksanakan perbuatan atau kebijakan ya perusahaan itu sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, ketentuan peraturan pemerintah, anggaran dasar, anggaran rumah tangga perusahaannya, termasuk prinsip manajemen yang rasional tadi, maka dia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Apabila dia sudah melaksanakan itu secara penuh gitu. Tapi apabila dia melaksanakan ya atau dia melakukan perbuatan itu di luar ketentuan ya undang-undang ya peraturan-peraturan dan yang saya sebutkan tadi, maka itu dikategorikan atau dikelompokkan sebagai perbuatan hukum ya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan prinsip ultra vires tadi. Intinya dia ultra apabila keluar dari aturan-aturan hukum. Dia dikatakan berada dalam intra apabila dia sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, konsekuensinya kalau dia ultra maka pertanggungjawabannya itu bisa secara pribadi ya kepada pelakunya. Tapi kalau masuk dalam intra maka yang bertanggung jawab itu perusahaannya, bukan pelaku, bukan perusahaan, bukan direktur, bukan organ dari perusahaan tadi. Nah, di sini kita melihat indikator ya di dalam pertanggungjawaban. Nah, untuk dapat ya kita melakukan analisis sekarang. Apakah ini merupakan tindak pidana korporasi atau tidak? Nah, tadi sudah saya katakan bahwa salah satu indikator untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan itu merupakan tindak pidana korporasi atau tidak, itu bisa kita lihat dari salah satu impact yang diakibatkan. Dampaknya itu adalah penghambatan terhadap kesejahteraan umum. Nah, yang kita lihat kemarin itu adalah adanya persekongkolan atau adanya konspirasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan oknum-oknum perusahaan tadi untuk bersama-sama ya melakukan tindakan yang mengakibatkan ya, kelangkaan minyak goreng di dalam negeri misalnya. Nah, ini berimplikasi terhadap kesusahan atau kesulitan ya masyarakat yang dulunya bisa hanya mendapat 2 liter dengan cukup Rp24.000, berarti sekarang dia harus membayar dengan 2 kali lipat sampai saya dengar Rp54.000 misalnya, bahkan lebih itu. Ini satu ilustrasi atau gambaran betapa persoalan ya ini persoalan
tindakan ya atau perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan ini ya sebetulnya itu sangat berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan. Nah, salah satu indikator yang saya gunakan tadi, sesuatu tindak pidana korporasi itu dapat dikonstruksikan apabila ya tindak pidana korporasi itu mengakibatkan ancaman atau hambatan ya terhadap kesejahteraan ya kesejahteraan publik. Nah, ini kan kesejahteraan masyarakat yang terganggu. Nah, ini satu gambaran. Oleh karena itu, untuk melihat ya kriteria pertanggungjawabannya itu bisa kita lihat itu sebetulnya ada beberapa pandangan ya dari para ahli ya seperti Chris Berg misalnya yang mengilustrasikan tiga pendekatan atau tiga bentuk kejahatan korporasi yang terkait misalnya dengan apabila dia melakukan tindak pidana seperti misalnya melakukan manipulasi ya melakukan penipuan ya misalnya dengan menyebarkan iklan yang bohong, kemudian melanggar peraturan perundang-undangan atau aturan yang saya sebutkan tadi. Itu masuk dalam kategori kegiatan atau tindak pidana korporasi tadi. Nah, di dalam konteks inilah kita ingin menyampaikan pada publik, khususnya kepada mahasiswa yang sedang mempelajari ya, aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan internasional, hukum perdagangan internasional. Intinya di sini saya ingin menyinggung bahwa di dalam materi hukum perdagangan internasional itu harus dilihat sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mensejahterakan. Kegagalan kita ya memformulasikan kebijakan publik yang tepat di dalam kaitannya dengan perdagangan luar negeri itu bisa berimplikasi terhadap hambatan ya terhadap ancaman terhadap pemblokiran kesejahteraan publik, kesejahteraan masyarakat. Nah, apabila itu terjadi, maka itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ya korporasi. Oleh karena itu kembali kepada tujuan semula itu ya kegiatan perdagangan ini harus digunakan untuk kesejahteraan bukan untuk mengancam kesejahteraan. Mengenai pertanggungjawaban tadi saya katakan ada dua model ya atau dua pendekatan yang bisa kita gunakan untuk melihat atau memberikan garis demarkasi terhadap batas-batas atau ruang lingkup pertanggungjawaban. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha di perusahaan tadi sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang atau aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga dan prinsip manajemen yang rasional atau tidak. Kalau sudah sesuai, maka yang bertanggung jawab itu adalah perusahaan. Tapi kalau dia tidak sesuai dan itu merupakan keputusan yang individual, bukan merupakan bagian dari kebijakan pimpinan perusahaan atau organ-organ perusahaan, maka dia akan bertanggung jawab secara pribadi. Nah, jadi di sini ada pertanggungjawaban pribadi dan ada pertanggungjawaban kelembagaan, pertanggungjawaban korporasi. Ya. Nah, tentu pertanggungjawaban korporasi itu tidak dalam bentuk hukuman kurungan atau denda, tapi bisa juga dalam bentuk pencabutan izin, bisa juga dalam bentuk penghukuman, ya, bisa juga dalam bentuk denda dan lain sebagainya. Nah, ini sudah pernah kita lihat dalam kasus yang terjadi di Inggris itu, di mana perusahaan sebesar Rolls-Royce itu ketahuan melakukan penyuapan di berbagai negara itu. Ini sama persis seperti skandal Lockheed Electra itu. Ya. Lockheed Electra itu perusahaan penerbangan di Amerika yang melakukan penyuapan, memberikan pembayaran atau uang pada sejumlah pejabat di berbagai negara yang terkait dengan pembelian. Bahkan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Lockheed, ya, perusahaan itu menyebabkan Perdana Menteri Tanaka di Jepang itu harus mundur, dan posisi ya Pangeran Bernhard di Belanda itu dibekukan, ya, kalau saya tidak salah dicabut ya hak-haknya itu selama 10 tahun dalam kaitannya dengan kegiatan perdagangan luar negerinya. Nah, ini juga berimplikasi pada pejabat-pejabat yang disuap
oleh perusahaan Rolls-Royce ya sekitar 3-4 tahun yang lalu gitu. Kita melihat terjadi kerugian dan itu dibayarkan ya. Rolls-Royce itu bersedia mengganti kerugian itu sebesar 780 miliar kalau tidak salah itu. Kalau saya 780 miliar rupiah atau 780 juta dolar kalau saya tidak salah, bukan miliar rupiah, 780 juta dolar kurang lebih, tapi nanti bisa dicek kembali datanya untuk mengganti kerugian akibat tindakan yang dia lakukan untuk mendapatkan proyek-proyek itu dengan melakukan penyuapan, sehingga kos yang harus dibayar oleh negara-negara itu membengkak dengan adanya penyuapan tadi. Nah, jadi ada harga yang tidak wajar yang dilakukan oleh perusahaan Rolls-Royce pada saat itu sehingga mengakibatkan terjadinya praktek penyimpangan ya, dan itu masuk dalam kategori kejahatan korporasi. Nah, begitu juga yang kita akan lihat sekarang perkembangannya seperti yang terjadi di Indonesia, di mana dirjennya sudah ditangkap, 3 perusahaan juga pengurusnya sudah ditangkap, dan tidak menutup kemungkinan untuk melihat pada potensi oknum-oknum lain yang ikut terlibat di dalam kebijakan. Apakah kita akan lihat sekarang hasil pemeriksaan, kalau saya tidak salah Jaksa Agung sudah memeriksa 596 dokumen dan memeriksa hampir 90-an masif sekali. Saya kira ini menjadi masukan ya untuk dicermati kembali melalui dokumen-dokumen itu dipelajari apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita cermati dari tindakan yang dilakukan oleh para pengusaha tadi ya, apa yang bisa kita cermati, apa yang bisa kita analisis ya, dari yang bisa dikembangkan ya dalam konteks hukum pidana tadi. Nah, kalau dalam pandangan saya sebetulnya bisa dilihat dari subjek-subjeknya ya, siapa subjek-subjek yang terlibat di dalam kejahatan korporasi tadi. Kemudian bagaimana prinsip kolegial ya yang diberlakukan dalam undang-undang hukum perusahaan itu. Apakah memang para pemegang saham, kemudian komisarisnya, direkturnya dan lain sebagainya yang terlibat di dalam rapat pimpinan perusahaan itu sama-sama secara sadar merumuskan kebijakan yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng dan mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat ini. Ini perlu dicermati. Mungkin dengan perlu mempelajari minut-minut di dalam rapat dan lain sebagainya. Rapat-rapat perusahaan tadi. Ya, atau melalui dokumen-dokumen yang dikatakan oleh Jaksa Agung ada sebesar 591 dokumen. Ya, ada 2 versi saya antara 591 dokumen atau 596 dokumen yang sudah dikumpulkan dengan puluhan saksi yang sudah diperiksa itu. Nah, jadi bisa dilihat kemungkinan bisa bertambahnya orang-orang yang terlibat di dalam kejahatan korporasi tadi. Ya, termasuk tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana menerapkan ya kemungkinan sanksi-sanksi terhadap lembaga atau perusahaan. Ya, sehingga di sini perlu diperjelas batasan pertanggungjawaban korporasi itu seperti apa. Nah, ini yang akan menarik untuk dijadikan sebagai bahan diskusi bagi mahasiswa baik di dalam mata kuliah hukum dagang khusus yang berkaitan dengan perusahaan maupun mata kuliah hukum perdagangan internasional yang terkait dengan kualitas kebijakan perdagangan yang tidak bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat akan berimplikasi terhadap perbuatan ya yang boleh dikatakan menyimpang, baik menyimpangi konstitusi maupun menyimpangi hukum dan aturan. Dengan demikian kita berharap ya ke depannya pemerintah kemudian para pelaku usaha juga harus benar-benar mencermati aturan main yang berlaku di dalam kegiatan perdagangan sehingga tidak terjebak dengan persoalan-persoalan yang sifatnya ya merugikan ya, baik merugikan perusahaan maupun merugikan publik ya yang masuk dalam kategori hukum pidana. Ya, dengan demikian kita bisa bersama-sama memberikan kontribusi bagi negara khususnya bagi kemakmuran ya
masyarakat. Sehingga kita bisa bertransformasi bersama menuju pada kehidupan yang lebih baik. Demikian, terima kasih atas perhatian saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the Learner Podcast for the Truth and Justice.